Ilkay Gundogan jadi kapten definitif Manchester City yang baru. Jelang lanjutan fase grup Liga Champions tengah pekan ini, manajer Manchester City, Pep Guardiola menyampaikan pengumuman penting. Tim raksasa Inggris itu punya kapten definitif yang baru, yakni gelandang Ilkay Gundogan. Semenjak Fernandinho cabut di akhir musim lalu, Guardiola memang memutuskan untuk merotasi ban kapten Manchester City. Mulai dari Kevin De Bruyne, Gundogan, hingga Ruben Dias yang baru 2 tahun gabung sempat merasakan jadi skipper Manchester City musim ini. Namun, The Citizens julukan Manchester City kini punya kapten tetap yang baru. Dia adalah Gundogan, gelandang internasional Jerman berusia 32 tahun. Yang menarik, penunjukan Gundogan bukan karena keputusan Guardiola, melainkan hasil dari voting yang diikuti seluruh pemain di skuad Manchester Biru. Sementara itu, De Bruyne resmi secara tetap jadi wakil kapten Manchester City ke depannya. Ya, Ilkay Gundogan adalah kapten kami yang baru, secara definitif. Kevin De Bruyne jadi wakil kapten, kata Guardiola seperti dilansir laman resmi UEFA, Selasa, tanggal 25 Oktober tahun 2022. Sementara itu, Gundogan menyampaikan kebanggaannya bisa jadi leader di tim top macam Manchester City. Saya tentu senang dan bangga dipilih jadi kapten oleh rekan-rekan setim, tuturnya di laman resmi klub. Saya memang sudah jadi wakil kapten sejak musim lalu, dan dengan kepergian Fernandinho, saya sempat berpikir bahwa antara saya atau Kevin yang bakal jadi kapten musim ini. Dalam beberapa tahun terakhir, memang bukan pelatih yang memutuskannya, bebernya. Saya punya banyak pengalaman, baik dan buruk. Tidak cuma di sini, tapi juga di Jerman. Saya rasa pada akhirnya ini bentuk pengakuan atas karakter saya ketimbang permainan. Saya rasa itu lebih penting dari penampilan di lapangan, tukas ex-gelandang sentral Borussia Dortmund itu. Kenapa Haaland cuma main 45 menit di Dortmund vs Man City? Bomber tajam Manchester City Erling Haaland hanya tampil 45 menit saat bermain imbang tanpa gol melawan Borussia Dortmund di fase grup Liga Champions, Rabu, 26/10 dini hari WIB. Haaland bermain sebagai starter melawan mantan klubnya, Dortmund. Namun karena kondisi yang tidak fit, Haaland tidak bisa berbuat banyak di pertandingan ini. Mengacu data ESPN, Haaland hanya melepaskan 1 tembakan sepanjang babak pertama dan itu pun tidak tepat sasaran. Pemain bintang asal Norwegia itu lantas digantikan oleh Bernardo Silva jelang dimulainya babak kedua. Juru racik formasi Man City, Pep Guardiola mengatakan Haaland hanya bermain 45 menit karena sakit. Dilansir dari Daily Mail, wajah pemain berusia 22 itu tampak pucat saat berlaga di Signal Iduna Park. Erling merasa tidak enak badan, kata Guardiola kepada BT Sport usai laga seperti dilansir dari Daily Mail. Dia agak demam sebelum pertandingan. Joao Cancelo juga. Dia mengalami benturan di kakinya dan saya melihat mereka lelah dan dalam periode itu kami banyak berjuang, ia melanjutkan. Keluarnya Haaland sebenarnya tidak terlalu mempengaruhi permainan The Citizens. Phil Foden dan kawan-kawan bahkan tampil lebih baik di babak kedua. Man City pun punya peluang untuk keluar sebagai pemenang di markas Dortmund setelah mendapatkan hadiah penalti di babak kedua. Sialnya eksekusi penalti Riyad Mahrez mampu dibaca kiper Dortmund Gregor Kobel. Pep Guardiola akui kegagalan penalti Riyad Mahrez jadi masalah Man City saat lawan Borussia Dortmund. Manajer Manchester City, Pep Guardiola telah mengakui bahwa penalti yang hilang telah menjadi masalah bagi timnya dalam pertandingan melawan Borussia Dortmund pada Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, dini hari WIB. Setelah Riyad Mahrez gagal mengonversi penalti dari 12 yard, Man City terpaksa membawa pulang hasil imbang tanpa gol lawan Borussia Dortmund. Kedua tim sama-sama berjuang untuk memecah kebuntuan satu sama lain, namun The Citizens diberikan kesempatan sempurna untuk membuka skor ketika pemain Dortmund Emre Can menjatuhkan Mahrez di dalam kotak penalti tepat sebelum waktu menunjukkan 1 jam. Dengan Erling Braut Haaland ditarik keluar pada babak pertama karena demam, Riyad Mahrez diizinkan untuk menempatkan bola di titik penalti meskipun gagal mengeksekusi penalti dalam hasil imbang tanpa gol antara Man City melawan Copenhagen 2 minggu lalu. Pada akhirnya, pemain sayap Aljazair melihat usahanya dengan nyaman diselamatkan oleh kiper BVB, Gregor Kobel.
Riyad Mahrez kini telah gagal mengeksekusi 4 penalti untuk The Citizens sejak pergantian tahun dan gagal mengonversi 10 dari 32 tendangan penaltinya dalam karir profesionalnya. Memang, Manchester City telah berjuang dengan penalti di bawah asuhan Guardiola, kehilangan 25 kali di semua kompetisi sejak kedatangan pelatih asal Spanyol itu, lebih banyak daripada klub Liga Premier lainnya selama periode ini. Pep Guardiola sangat ingin memuji mereka yang memiliki keberanian untuk mengambil penalti selama waktunya di klub, tetapi dia percaya perbaikan perlu dilakukan jika mereka ingin menjadi yang teratas di momen-momen besar, terutama ketika margin tipis sering menentukan hasil pertandingan penting selama tahap akhir kompetisi besar. Dortmund vs Man City tanpa gol, keduanya tetap tersenyum. Borussia Dortmund dan Manchester City bermain imbang tanpa gol di matchday 5 grup G Liga Champions 2022-2023 di Signal Iduna Park, Rabu, tanggal 26 Oktober tahun 2022, dini hari WIB. Hasil yang memastikan keduanya lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Pertandingan berlangsung tak mudah bagi Manchester City, sebab Borussia Dortmund tampil apik dan mencatatkan beberapa peluang apik. City juga sempat mendapat peluang mencetak gol dari penalti Riyad Mahrez tapi peluang itu digagalkan Gregor Kobel. Laga pun berakhir dengan skor 0-0. Dengan hasil tersebut, Man City tetap berada di pucuk klasemen grup G dengan raihan 11 angka dari 5 laga. Sementara itu Dortmund ada di peringkat kedua dengan koleksi 8 angka dari jumlah pertandingan yang sama. Kedua tim tersenyum karena memastikan lolos ke babak 16 besar Liga Champions. Susunan pemain: Borussia Dortmund 3-4-3, Gregor Kobel, Niklas Süle, Mats Hummels, Nico Schlotterbeck, Karim Adeyemi, Jude Bellingham, Emre Can, Giovanni Reina, Julian Brandt, Youssoufa Moukoko, Thorgan Hazard. Pelatih: Edin Terzic. Manchester City 4-4-2, Stefan Ortega, John Stones, Ruben Dias, Nathan Ake, Joao Cancelo, Riyad Mahrez, Rodri, Ilkay Gundogan, Phil Foden, Erling Haaland, Julian Alvarez.